Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Ayo bergabung bersama kami di channel YouTube Betani Kids Kota Madiun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan, malam hari ini bersama kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya setiap dari kita punya satu kerinduan, hanya untuk meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam segala keadaan, satu hal yang saya percaya, ketika kita mengimani di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka kita tahu ada keselamatan buat hidup kita, ada keselamatan untuk keluarga kita. Untuk setiap apa yang kita kerjakan, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka segala sesuatunya. Shikiara paka shikina kana aramayase. Tapi biar pada malam hari ini kita mau datang dengan satu hati yang menyembah Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan meninggikan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami Bapa, ini kami Tuhan. Kami mau letakkan semua yang ada Tuhan. Kami mau satukan hati, pikiran, kehendak kami Tuhan. Hanya menyembah Engkau, berjumpa dengan Engkau Tuhan. Dan percaya ketika kemuliaan-Mu hadir, maka Engkau yang akan pulihkan segala sesuatunya. Kiara pakasikina kana ramaya shikiara pakana ramaya se. Ini kami Bapa, urapi setiap dari kami. Roh Kudus bekerja untuk setiap dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dengan segenap hati,
dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat
hidupmu. Bahwa seluruh hidupmu di bawah kaki Tuhan. Shikiara bakan aramaya shikiana aramaya se. Kiara maya shikiana aramaya shikiana aramaya shikiana aramaya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah umat yang menjadi kepunyaan Tuhan. Shikiara bakan shikiana aramaya. Diberkatilah umat yang menjadi kepunyaan Tuhan. Dan hidup kami Bapa, hidup kami Tuhan, hanya milik-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Ia namanya ia namanya memuliakan nama-Mu, pakai hidup kami Bapa, oh menyenangkan Engkau. Dalam kemustahilan Kau bekerja, dalam kelemahan Kau kuatkan, nyatakan kuasa-Mu. Kami rindu Bapa, semua bangsa menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan. Oh ya Rabayase, ada keselamatan di dalam-Mu Yesus, ada jaminan di dalam-Mu, ada kekuatan, ada jalan di dalam-Mu. Semua akan melihat Kau Tuhan yang kami sembah, Yesus. Kau yang layak Bapa, haleluya. Kau yang layak Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu
Salam Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati untuk kita akan merenungkan firman Tuhan. Maha besar Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan atas kami. Kami ada hari ini, kami sehat, semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh punya waktu, kesempatan yang baik untuk boleh beribadah kepada Tuhan pada sore malam hari ini. Terima kasih, kami hendak merenungkan firman-Mu, kami hendak mendengar firman-Mu, urapi kami, urapi firman-Mu. Firman-Mu menjadi berkat dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-18, hingga ayat yang ke-29, tapi kita akan membaca di ayat yang ke-28 saja. Ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya. Dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu judul renungan, yaitu hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari ucapkan sama-sama, 2, 3. Hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Saudara, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan apa yang tidak tergoncangkan? Kerajaan mana yang tidak tergoncangkan? Bukankah semua yang ada di muka bumi ini semuanya bisa mengalami goncangan? Semua bisa tergoncang. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27, di Ibrani pasal yang ke-12 ini, maka kita mengerti satu hal, bahwa semua yang ada di muka bumi ini, bahkan bumi ini dan segala isinya akan bergoncang, bahkan akan lenyap, saudaraku. Haleluya. Bukankah hari-hari ini dengan musibah yang terjadi dengan virus corona ini, semua mengalami banyak goncangan, saudaraku. Bangsa-bangsa mengalami goncangan masalah ekonomi. Bahkan yang lagi viral beberapa waktu ini, bagaimana rumah tangga juga mengalami goncangan. Sampai terjadi di daerah Bandung itu dikatakan orang cerai itu sampai antri, saudara, mendaftar untuk bercerai. Di sini menunjukkan bahwa semua yang ada di muka bumi ini bisa mengalami goncangan. Itulah sebabnya jangan pernah kita mengandalkan apa yang ada di muka bumi ini. Mungkin itu harta kekayaan kita, mungkin itu jabatan kita, atau apapun juga. Karena semuanya bisa bergoncang, semuanya bisa berubah, dan semuanya bisa mengecewakan. Haleluya. Kita akan melihat dan kita akan merenungkan beberapa hal pada sore hari ini, bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka kalau kita lihat dan kita cermati dari apa yang kita baca di ayat yang ke-28 ini, dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Saudaraku, yang pertama yang kita lihat, yang kita akan renungkan bersama, yang harus dilakukan oleh orang yang menjadi bagian dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka yang dilakukan adalah hidup selalu mengucap syukur. Bisa ucapkan sama-sama? 2, 3. Hidup selalu mengucap syukur. Saudaraku, mengapa kita harus mengucap syukur? Maka kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 dikatakan, kita harus mengucap syukur dalam segala hal.
Jadi mengucap syukur ini adalah perintah daripada Tuhan itu sendiri yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya, yaitu untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal itu bukan saja waktu kita diberkati, tetapi dalam kekurangan pun kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal bukan berarti ketika kita sehat baru kita mengucap syukur, tetapi ketika kita sakit pun kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur bukan mengucap syukur karena kekurangan, bukan mengucap syukur karena sakit penyakit, tapi kita mengucap syukur karena kita punya Allah yang sanggup untuk memberkati kita. Kita mengucap syukur karena kita punya Allah yang sanggup untuk menyembuhkan kita. Inilah alasan mengapa kita mengucap syukur dalam segala hal. Saudaraku, dan kalau kita lihat dari apa yang kita baca dari firman Tuhan ini, maka kalau kita cermati ayat demi ayat dalam perikop ini, maka kalau kita melihat di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21, kalau saudara baca, itu adalah bicara tentang peristiwa bagaimana Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa. Bagaimana Tuhan memberikan 10 hukum di atas gunung Sinai. Peristiwa yang terjadi ketika itu adalah peristiwa yang sangat menakutkan, yang sangat menyeramkan. Karena apa, saudaraku? Bangsa Israel termasuk Musa pun juga mengalami kegentaran dan ketakutan. Karena dikatakan sewaktu-waktu mereka bisa mati ketika mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Sedangkan kalau kita membaca dan memperhatikan di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25, itu diceritakan tentang bagaimana kehidupan di zaman kasih karunia. Jadi di zaman kasih karunia kita tidak dalam ketakutan lagi untuk menghadap Tuhan, tapi kita menghadap Tuhan dengan penuh keberanian, menghadap Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sudah melayakkan kita, Tuhan sudah menebus segala dosa dan kesalahan kita dengan darahnya yang mahal, sehingga kapanpun kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa menghadap Tuhan untuk berbakti, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Dan rupanya hal inilah yang menjadi alasan juga mengapa kita harus mengucap syukur. Kita mengucap syukur karena kita tidak hidup di zaman perjanjian lama. Kita mengucap syukur karena kita tidak hidup di zaman hukum Taurat, saudaraku. Tapi kita hidup di zaman kasih karunia. Haleluya, saudaraku. Inilah alasan sehingga kita harus hidup mengucap syukur. Karena apa? Karena kita boleh hidup di zaman kasih karunia. Saudaraku, kalau kita hidup di zaman kasih karunia, itu begitu indah dan luar biasa. Karena kita merasakan bagaimana kasih setia Tuhan, kita menikmati bagaimana anugerah Tuhan dan kemurahannya luar biasa dalam kehidupan kita. Dia selalu pelihara kita, Dia selalu cukupkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan di dalam kehidupan kita. Kami dalam keluarga, saya merasakan bahwa betapa anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan terus kami rasakan dan kami nikmati dalam kehidupan kami. Ketika kami membutuhkan banyak kebutuhan hidup, membutuhkan banyak biaya dengan anak kuliah, anak sekolah, tetapi kami merasakan bagaimana ketika kami memerlukan semuanya, Tuhan dengan caranya yang ajaib dan luar biasa menyediakan dan mengadakan. Haleluya! Betapa indahnya hidup dalam kasih karunia. Karena apa, saudaraku? Kita belum mengungkapkannya, kita belum menyampaikannya dari bibir mulut kita. Masih ada di angan-angan, masih ada di dalam hati. Itu pun Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah memberikannya di dalam kehidupan kita. Itulah betapa indahnya hidup di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Itulah sebabnya mari hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Dan inilah hal yang harus selalu kita syukuri di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saudaraku, bagaimana hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Selain kita mengucap syukur karena
kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa diberikan dalam kehidupan kita. Maka yang kedua yang harus kita lakukan, di ayat yang ke-28 dikatakan, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku, selain mengucap syukur kepada Tuhan, yang kedua adalah kita harus beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, saudaraku. Menurut cara yang berkenan kepada Tuhan. Dari ayat ini kita belajar satu hal, bahwa rupanya ada ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada ibadah yang berkenan kepada Tuhan, tapi juga ada ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang dilakukan hanya secara lahiriah, saudaraku. Ibadah yang tidak dilakukan dengan segenap hati. Ibadah yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kita mengerti firman Tuhan hari ini, bahwa ibadah yang kita lakukan harus dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, yaitu kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita melakukan ibadah-ibadah kita dengan segenap hati. Saudaraku, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, itu kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, maka kita mengerti bahwa ibadah yang berkenan kepada Tuhan itu adalah kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Artinya apa, saudaraku? Bahwa seluruh hidup kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita, itu adalah sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Kalau kita bekerja, maka kita mengerti bahwa kita bekerja itu adalah ibadah kepada Tuhan. Kalau kita berkeluarga, maka kita mengerti bahwa kita membangun keluarga itu juga sebagai ibadah kepada Tuhan. Maka kita menjalankan kehidupan berumah tangga itu sesuai dengan tuntunan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjaga keluarga kita tetap berkenan kepada Tuhan. Mungkin yang anak-anak muda yang lagi pacaran, maka ketika engkau berpacaran, itu juga adalah ibadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika engkau menjalankan hubungan berpacaran, maka engkau juga harus mengerti apa yang Tuhan mau, yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menjaga kekudusan di dalam kehidupanmu sebagai anak-anak muda yang sedang menjalin hubungan berpacaran. Saudaraku, dan banyak hal yang kita lakukan dalam hidup kita, itu semuanya adalah sebagai ibadah kepada Tuhan. Sehingga ketika kita punya pemahaman yang seperti ini, maka kita akan melakukan apapun dalam kehidupan kita, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan kita melakukannya selalu yang maksimal dan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, beribadah yang berkenan kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Saudaraku, kita melakukan ibadah dengan hormat karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang maha mulia. Dia adalah Allah yang maha besar. Dia adalah Allah yang maha kudus. Sehingga ketika kita beribadah kepadanya, kita melakukannya dengan penuh hormat dan takut kepada Dia. Haleluya, saudaraku. Tuhan mau pada hari-hari ini kita menyadari supaya kita benar-benar mengerti satu hal, bahwa kita ini hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah, saudaraku. Dan inilah yang harus kita syukuri di dalam kehidupan kita. Karena apa? Sebagai warga kerajaan Allah, sebagai bagian dari anggota kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, kita ini hidup dalam anugerah Tuhan. Kita hidup dalam kasih karunia. Itulah sebabnya kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan hormat dan takut. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kita menjadi orang-orang yang terus hidup mengasihi Tuhan, dan hidup kita terus senantiasa jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang baik ini. Kembali kami boleh mendengar firman-Mu. Firman-Mu memberkati kami. Firman-Mu mengajarkan kepada kami
betapa kami menjadi umat Tuhan yang sangat istimewa, karena kami menjadi bagian dari kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, sehingga kami selalu mengucap syukur karena kami hidup dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kami harus selalu beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, karena Tuhan layak untuk kami sembah dan kami muliakan. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini, sehingga kami dapat menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu telah menguatkan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan terus teguh di dalam Engkau, tetap Tuhan setia di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan di masa-masa pandemi ini, atau sampai kapanpun juga kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah Tuhan mundur dari Engkau, tapi kami akan terus maju bersama-sama di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya. Di dalam keluarganya, pekerjaan yang pelayan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada, kami percaya Tuhan Kau terus melindungi dan memagari jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka lakukan dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan pendidikan mereka Tuhan Kau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kau juga Tuhan terus memasukkan berkat bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka terus Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk meminta berkat dari Allah Bapa. Kinara maya rama rama sikata ramaya ramata kiara rama rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor dari kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya, mari kita bersama-sama berkata, amin.